Bab 431. Gadis luar negeri terlalu ramah. Dia mendempet ke sisi Rocky, menahan tangannya dengan tubuh yang terus-menerus bergetar. Pengurus Rocky, Anda adalah dokter tradisional Tiongkok yang luar biasa. Aku mewakili semua anggota Asosiasi Medis Saint Martin meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Tidak, maksud saya kepada pengobatan tradisional negara dan juga seluruh pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok memang adalah harta yang sangat berharga di seluruh dunia. Pengurus Rocky adalah dewa medis. Seluruh lokasi sangat heboh. Sekelompok orang seperti sudah gila, mereka berebutan mendempet ke sisi Rocky. Sekelompok ahli dari negara asing dan profesor menjadi sangat semangat, mereka mengerumuni Rocky dengan sangat tergila-gila, memberikan kata-kata pujian dari segala macam bahasa kepada Rocky dengan terus terang. Tadi dokter berambut pirang bahkan merangkul leher Rocky dengan sepasang mata bersinar, memaksa memberikan ciuman merah di wajahnya dan berkata dengan semangat, "Pengurus Rocky, apakah malam ini Anda ada waktu? Aku ingin makan malam romantis dengan Anda." Semua wartawan Cina dan luar negeri langsung menjadi heboh, mereka tidak berhenti memotret Rocky. Setiap kedipan cahaya bergabung menjadi sebuah cahaya terang sehingga membuat orang tak bisa membuka mata. Di seluruh ruangan sangat ramai seperti tahun baru, suara jeritan dan tepuk tangan membuat telinga hampir tuli. Dokter luar negeri yang tadinya masih bersikap sombong, kini membentuk sebuah barisan di panggung dipimpin oleh Direktur Gianni. Mereka dengan sangat hormat membungkukkan kepada Rocky, dan berkata dengan sangat tegas. "Pengurus Rocky, kemampuan medis Anda sangat luar biasa hingga membuat kami sangat salut. Tadi kami tidak sopan pada Anda, kami minta maaf sepenuhnya dengan Anda, mohon ampuni kami." China memiliki pengobatan tradisional Tiongkok terajaib di dunia, bahkan memiliki dokter terbagus di dunia, yaitu pengurus Rocky. Anda sungguh hebat. Satu barisan dokter luar negeri berambut pirang dan mata biru membungkuk 90 derajat di depan Rocky sambil meminta maaf dengan tulus. Para wartawan menekan tombol potret dengan cepat untuk menangkap adegan ini. Terutama wartawan di China, mereka lebih bahagia. Xiarfi Lu juga bahagia hingga mengalirkan air mata, sebelah sisi terkejut dengan kemampuan pengobatan tradisional Tiongkok yang luar biasa Rocky, sebelah sisi juga merasa sangat senang. Ketika Junandus menjadi pengurus di pengobatan tradisional negara, pengobatan tradisional Tiongkok selalu tidak diakui negara. Dokter luar negeri juga meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi setelah diserahkan kepada Rocky, sekelompok kedokteran barat paling hebat di seluruh dunia malah sangat menghormati Rocky, pengobatan tradisional negara, dan pengobatan tradisional Tiongkok di China. Jika Rocky beberapa tahun sebelumnya mengurus pengobatan tradisional negara, maka pengobatan tradisional Tiongkok sejak awal sudah berkembang hingga luar negeri. Dalam sebuah sorakan kebahagiaan, Junandus seperti ayam jantan yang kalah beradu, ekspresinya sangat buruk. Dia sangat emosi, tidak tahu cara apa yang dipakai Rocky sehingga bisa menghidupkan kelinci yang sudah mati, apakah dia pakai sihir? Ketika aula sedang penuh dengan suara sorakan, Junandus menggunakan kesempatan ini diam-diam keluar. "Berhenti, Junandus. Bukankah kamu sudah janji dengan pengurus Rocky jika akan berlutut meminta maaf padanya?" Talita selalu memerhatikan Junandus, dia langsung berlari dan berteriak. Suaranya yang sangat tinggi seketika menarik perhatian sekelompok orang. Xiarfi Lu hanya memberikan sebuah perintah, beberapa penjaga keamanan langsung berlari kemari menahan Junandus. Gianni berdiri di panggung berkata, "Junandus, kamu selalu di depanku mengatakan keburukan pengurus Rocky, tidak tahu apa niat kamu. Kini pengurus Rocky sudah membuktikan kemampuannya, semoga kamu menaati janjimu berlutut dan minta maaf padanya. Dia pasti melakukan sesuatu." Junandus masih sedang melawan, kepalanya dipenuhi dengan keringat dingin. York maju dengan ekspresi buruk, dia menarik kerah baju Junandus dan berteriak, "Dasar kamu dokter rendahan. Semalam di depan kita melukai pengurus Rocky, bahkan masih memikirkan siasat buruk mempermalukan pengurus Rocky menggunakan tikus. Terakhir kamu meracuni kelinci dan mau melukai pengurus Rocky, kamu cepat berlutut untuk minta maaf."
Sharvy Lu berkata dengan nada yang dingin, orang gagal seperti ini harus dikeluarkan dari dunia medis, tidak boleh biarkan dia melukai orang lagi. Ketika dia barusan selesai mengatakannya, semua orang di tempat bersama dokter luar negeri berteriak dengan keras karena emosi. Pengobatan tradisional Tiongkok di China sangat benci Junandus. Tindakan Junandus tadi adalah mempermalukan pengobatan tradisional Tiongkok dengan terang-terangan dan mau melukai Rocky. Kedokteran luar negeri lebih meremehkan Junandus. Sejak semalam orang ini selalu sembarangan berbicara di depan mereka, kini melukai Rocky, dia sama sekali tidak ada semangat dokter yang baik hati. Gianni berkata dengan dingin, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia mengusir Junandus keluar dari dunia medis, orang sampah seperti ini tidak pantas mengobati dan menolong orang. Seluruh lokasi dipenuhi dengan suara teriakan. Junandus berlutut meminta maaf dengan pengurus Rocky. Minta maaf. Dasar sampah. Dua kelompok orang yang tadi masih ribut tentang pengobatan tradisional Tiongkok, kini juga ikut merasa sangat marah dan menyalahkan Junandus. Dalam suara sorakan yang sangat kuat, Junandus tidak berhenti berkeringat dingin karena ketakutan. Berlutut. York tanpa sungkan langsung menendang kaki Junandus. Junandus langsung berlutut di depan Rocky. Dia bergetar dan berkata dengan wajah sedih, pengurus. Rocky, aku salah. Talita dengan menghina berkata, Junandus, kamu salah lagi. Tidak tahu sudah berapa kali kamu mengaku kesalahan kepada pengurus Rocky dan berlutut. Aku benar sudah salah. Junandus menangis dengan tragis. Semua wartawan China dan luar negeri memotret dengan cepat dan sengaja mencari sudut untuk memotret sikap buruknya. Junandus tahu jika kali ini dia tidak ada harapan lagi. Dulu ada keluarga Jiang yang menggunakan uang untuk menyelesaikannya, dan tidak membiarkan berita buruk dia tersebar keluar. Kini wartawan luar negeri sudah datang, kabar buruk dia di hari kedua akan tersebar di seluruh negeri dan menjadi sasaran yang diasingkan seluruh dunia. Kali ini keluarga Jiang sangat malu, mereka pasti tidak akan mengampuni dia. Junandus terjatuh di lantai dengan tatapan tidak fokus seperti orang gagal. Manusia yang mempermalukan, singkirkan dia. Sharvy Lu berteriak dengan emosi. Beberapa penjaga keamanan dengan cepat maju menarik kerah Junandus seperti menarik anjing mati dan melemparnya keluar. Pergilah. Rocky melirik Junandus dengan cuek dan berjalan turun panggung. Pengurus Rocky, tunggu sebentar. Dokter wanita berambut pirang mengejar kemari, dia memberikan sebuah tatapan mata menggoda dan berkata dengan penuh perasaan, namaku Nina, mohon pengurus Rocky menggunakan akupuntur yang ajaib mengobati penyakit ibuku. Setelah ibuku sembuh, aku ingin meminta pengurus Rocky bertamu ke rumahku. Postur tubuhnya sangat subur, rambut pirang yang bersinar, mata biru seperti batu permata, tatapan matanya seperti api melihat Rocky dengan rasa kagum, bahkan tanpa sadar mendempetkan ke badannya. Rocky tiba-tiba merasa rasa kebas di kepalanya. Gianni langsung maju, Nina, kamu tidak boleh begitu. Pengurus Rocky sudah janji padaku untuk mengobatiku. Dan juga aku, pengurus Rocky, mohon obati kakekku. Mohon pengurus Rocky obati pamanku. Dalam seketika seluruh lokasi menjadi lokasi permintaan pengobatan skala besar, yang indah. Sekelompok besar kedokteran barat mengerumuni Rocky memohon dia untuk melakukan pengobatan. Sekelompok wartawan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Sekelompok kedokteran barat ini adalah dokter terkenal di dunia, mereka malah memohon kepada Rocky untuk melakukan pengobatan. Sungguh tak disangka. Jika semua foto ini dimasukkan ke koran internasional pasti akan sangat menghebohkan. Meskipun dikerumuni sekelompok besar dokter, Rocky tetap sangat tenang, dia berkata dengan santai, boleh saja jika mau melakukan pengobatan, kalian daftar di pengobatan tradisional negara China, pengobatan tradisional negara kami ada beberapa dokter tua, kemampuan medis mereka tidak kalah dari aku, mereka bisa melakukannya. Bulan depan aku bawa ibuku ke China. Nina memberikan tatapan godaan sekali lagi, lengan yang subur merangkul Rocky, kemudian mendekat ke wajah Rocky. Bab 432. Akademi Seni Bela Diri Pure. Rocky sejak awal sudah melakukan persiapan, dia langsung menyamping dengan ekspresi canggung.
Meskipun semua gadis luar negeri ini memang cantik, berambut pirang dan mata biru, postur tubuh yang sangat seksi, terutama dada bisa dikatakan sangat besar, mereka memakai kaos ketat, kain kaos sudah mau meledak dan membuat pria mimisan. Tapi gadis luar negeri ini tiba-tiba mencium wajahnya seperti ini, bahkan di depan wartawan luar negeri dan China, jika ini dilihat istrinya pasti akan menjadi sangat ribut. Ketika Rocky dengan susah payah keluar dari ruangan, suasana di dalam tetap tidak tenang, sekelompok dokter luar negeri seperti anak SD yang sedang beri hormat kepada pengobatan tradisional Tiongkok. Mulai dari hari ini, pengobatan tradisional negara akan tersebar ke luar negeri, tidak akan ada orang yang meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok lagi. Tapi, Rocky juga memberikan sebuah permintaan untuk semua orang di tempat, dia berharap untuk lebih banyak menyebarkan pengobatan tradisional negara, tidak perlu menghebohkan tentar dirinya, foto paling bagus bisa diburamkan, alasannya adalah untuk fokus meneliti medis dan tidak ingin diganggu. Karena dia tidak ingin terkenal, dan menghindari istri dan Jenny yang jauh di kota Gopo melihat dan meragukannya. Beberapa usaha farmasi yang terkenal datang memberikan undangan, mereka bersedia memberikan biaya yang tinggi berharap bisa bekerja sama dengan Rocky, tetapi malah ditolak dia satu persatu. Terhadap salep intermiten yang digunakan dia pada kelinci tadi, di lokasi ada beberapa perusahaan farmasi luar negeri, mereka berharap menggunakan biaya ratusan miliaran mata uang luar negeri untuk membeli resepnya dan janji memberikan dia saham. Rocky juga satu persatu menolaknya, grup Babel dan perusahaan farmasi Jiang bekerja sama, salep intermiten sudah mau dipasarkan, kini terkenal menggunakan kesempatan ini, bagaimana mungkin dia menjual obat ini ke luar negeri. Kelompok salep intermiten besar pertama dengan harga 120 miliar barusan dikirim ke kota Wasa, masih belum mulai dijual langsung direbut habis oleh apotik dalam negeri, mereka berencana mulai menjual setelah barang sudah tiba. Rocky memberikan salep intermiten dengan harga 1 juta, meskipun lebih mahal dari salep yang bisa mensirkulasi darah, tetapi pesanan kelompok kedua juga sudah dipesan orang secara rebutan. Wakil Direktur Gianni bahkan masih secara khusus mengundang dia menghadiri Asosiasi Medis Saint Martin di Amerika Serikat, membawakan pelajaran kepada kedokteran barat, bahkan mengundang dia menjadi wakil ketua Asosiasi Medis. Rocky menerima julukan wakil ketua ini, tetapi dia tetap saja menolak masalah mengajar. Dia masih banyak urusan di kota Wasa, setelah menyelesaikan semuanya yang paling ingin dilakukannya adalah kembali ke kota Gopo untuk bersama istrinya, dia sama sekali tidak ingin keluar negeri melakukan pembelajaran tur. Sharfi Lu sangat merasa sayang terhadap Rocky yang menolak untuk mengajar. Saint Martin adalah sebuah lembaga akademik kedokteran yang terkenal, bisa diundang untuk mengajar adalah mimpi dari para dokter terkenal. Bisa memberikan sebuah pengajaran bisa mendapatkan kebanggaan sebagai seorang dokter. Bisa melakukan hal yang begitu terkenal, Rocky malah menolak dengan begitu mudah, sungguh membuat banyak orang merasa sayang dan iri hingga mata sudah menjadi merah. Gianni dengan sayang berkata, "Pengurus Lin, kenapa Anda tidak pergi mengajar? Ini adalah kesempatan yang sulit, ini boleh meningkatkan reputasi Anda dengan besar." Rocky dengan tenang berkata, "Mengajar terlalu menghabiskan waktu, aku mau pulang mencari istriku." Sepatah kata ini seketika membuat Gianni terkejut. Orang di sekeliling juga melebarkan mulut. Jangan-jangan, karena alasan yang tidak pantas ini, pengurus Lin malah melepaskan kesempatan yang sangat diharap orang, sungguh tidak orang biasa. Rocky menyuruh Sharfi Lu melayani ahli dari Saint Martin, dia pergi istirahat di kantornya sendiri. Talita membawa segelas teh goji kemari, lalu dengan tersipu berkata, "Kak Rocky, kemampuan medismu sungguh hebat, kamu benar-benar membuat kelinci hidup kembali. Jika memang begitu, maka tidak sedikit pasien yang sakit parah sudah ada harapan." Rocky mengambil gelas dan tertawa berkata, "Tidak masalah jika kelinci, tapi aku masih tidak bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Dan juga kelinci belum mati total, membangunkan dia juga menguras setengah nyawaku, jadi tidak mungkin menolong dalam jumlah banyak." Talita menganggukkan kepala. Dia juga mengerti jika ini tidak mudah. Seperti Rocky yang bisa menghidupkan kembali kelinci adalah sebuah keajaiban di dunia medis.
Kak Rocky, kamu sudah menguras banyak tenaga, aku memberi pijatan kepada kamu. Talita mengatakan sambil berjalan ke sisi Rocky, tangan kecil memijat di pundaknya. Rocky tidak menolak, karena tadi dia menyerap energi Sage Drakaena memang menguras banyak tenaga. Tak disangka Drakaena memang memiliki efek menghidupkan kembali, tidak hanya bisa menghidupkan tanaman, bahkan bisa menghidupkan kelinci. Hanya saja ingin menggunakan dia untuk menolong orang mati mungkin obat yang diperlukan 10 kali lipat lebih banyak dari menolong kelinci, bahkan dengan kemampuannya sekarang juga sangat sulit. Talita memijat dengan ringan sambil diam-diam melirik Rocky dengan tatapan lembut seperti air. Sampai sekarang dia tetap susah untuk tenang. Tadi Rocky di panggung sangat semangat dan menghebohkan semua orang di lokasi, membuat dokter luar negeri hormat pada Rocky. Ini membuat Talita sangat kagum, hatinya seperti rusa yang sedang sembarang melompat. Meskipun dia berada di sisinya seperti ini, membantu dia meringankan beban, dia juga bersedia seperti ini selamanya. Rocky memejamkan mata merasakan tangan Talita yang lembut dan putih, dia memijat dengan ringan di keningnya membuatnya merasa sangat tenang. Menjadi santai. Tangannya yang putih sangat lembut, jari tangannya yang panjang menekan di keningnya dan sangat nyaman. Kadang kala dia masih bisa mencium aroma menenangkan dari Talita yang berada di belakangnya, berbeda dengan aroma Nina yang sangat menyengatkan. Aroma yang keluar dari tubuh Talita sangat tenang dan bergabung dengan aroma obat, sungguh segar. Rocky menikmati pelayanan dari Talita sambil mengeluh dalam hati. Meskipun keluarga Meng sudah jatuh, tetapi perempuan seperti Talita yang indah dan baik, bahkan memiliki kemampuan medis yang bagus, kedepannya tidak tahu bisa didapatkan oleh pria mana. Dia menganggap Talita sebagai keluarganya, jadi tanpa sadar memikirkan pertanyaan ini. Terhadap saudaranya dan ayahnya, Rocky juga malas menanyakannya. Lagi pula keluarga Meng sudah memiliki hutang besar, hidup mati juga tidak bisa hidup dengan baik. Ketika Rocky sekujur tubuh merasa nyaman dan mau ketiduran, sebuah suara ketuk pintu yang cepat membangunkannya. "Siapa?" Talita langsung bertanya. Sebuah suara yang kedengaran sangat kuat, "Apakah pengurus Rocky ada?" Suara ini sangat asing, tetapi terdengar sangat kuat. Rocky dalam seketika membuka matanya, bahkan terlintas rasa waspada di matanya. Dia bisa menyadari jika orang yang berada di luar pintu adalah kultivator. Bahkan kemampuannya sudah harus mencapai tingkat menengah. Rocky menyuruh Talita berdiri di samping, dia dengan hati-hati berjalan ke pintu dan membuka. Yang terlihat adalah pria parubaya yang bertenaga, memakai baju wushu hitam dan kekar, ketika melihatnya langsung tersenyum. Di belakang pria masih diikutin dengan belasan pria muda yang kekar dengan ekspresi sangat menghormati sambil memegang hadiah yang mewah. Pria parubaya dengan menyanjung mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri sendiri, "Halo pengurus Rocky, aku adalah Victor Kepala Sekolah Akademi Seni Bela Diri Pure. Aku bangga bisa mendengar pidato Anda dari para wartawan. Aku sangat salut." Rocky mengerutkan keningnya, tak disangka dia hanya istirahat 1 jam saja, kabar sudah tersebar dengan begitu cepat. Bab 433. Menghasilkan uang dengan cara ilegal. Dia dengan tegas berjabat tangan dengan Victor, berkata, "Ada apa mencariku?" "Begini." Victor segera menyuruh 2 anak muda memberikan hadiah lalu berkata dengan tersenyum, "Kemampuan medis pengurus Rocky sangat hebat, kali ini kamu membanggakan negara di depan kedokteran barat, sungguh membuat orang salut." Setelah memberikan kata-kata sanjungan, Victor langsung masuk ke dalam topik dan berkata, "Salep intermiten yang kamu tunjukkan di atas panggung adalah obat dewa. Akademi Wushu kami kebetulan kekurangan obat seperti ini, semoga bisa bekerja sama dengan Anda." Rocky berkata, "Kamu boleh ke farmasi besar untuk beli, hanya saja perlu cepat, jika tidak akan kehabisan stok. Bukan beli obat." Victor berkata dengan tersenyum, "Aku ingin beli paten resep obat, semoga Anda bisa mendukung usaha wushu dalam negeri, membanggakan negara." Ketika dia mengatakan, Rocky seketika langsung menjadi jijik. Ucapan ini enak didengar, tetapi sebenarnya ini adalah penculikan moral. Bahkan barusan datang langsung mau beli hak paten resep obat, bukankah ini sama dengan menjadikan resep yang hanya dimiliki Victor, dan tidak boleh digunakan rakyat biasa?
Rocky langsung menolak, "Maaf, aku tak menjual paten, kamu boleh beli di farmasi." Pengurus Rocky, "Anda hanya jual obat ini dengan harga 1 juta, terlalu murah." Victor dengan panik berkata, "Jika kita bekerja sama, aku ada jalur yang buat salep intermiten menjadi 10 juta, menggunakan cara ilegal untuk menghasilkan uang." Dia belum selesai bicara langsung dipotong Rocky, "Tidak jual, Talita, antar kepala sekolah Victor keluar." Sebenarnya dia memiliki niat agar orang yang tidak punya uang juga bisa beli salep intermiten, tapi si Victor malah ingin menggunakan cara ilegal untuk menghasilkan uang. Victor terdiam sebentar, dia langsung berteriak, "Pengurus Rocky, kamu hanya bertanggung jawab untuk memberikan obat saja, bahan dan jalur akan kuurus sendiri, kita boleh bagi 40 dan 60%, tidak, 30% dan 70% juga tidak masalah. Silakan pergi." Rocky sudah menjadi tidak senang sebelum selesai mendengarnya. Kepala sekolah seperti apa, intinya dia hanya seorang pebisnis yang licik. Orang seperti ini apakah pantas menjadi akademi seni bela diri? "Tuan Victor, pengurus Rocky sudah mau istirahat, silakan kembali." Kesan Talita terhadap Victor juga sangat buruk, dia berjalan ke sana tanpa sungkan dan langsung menutup pintu. "Tuan Rocky." Victor belum selesai berbicara, pintu sudah langsung tertutup, dia gagal. Ekspresinya sangat emosi, dia mengeratkan kepalan tangannya dan menegangkan keningnya hingga semua erat terlihat jelas. Hanya seorang dokter tradisional Tiongkok juga berani begitu tidak sopan padanya. Seorang anak muda yang berada di belakangnya berkata dengan nada yang berat, "Kepala sekolah Victor, apakah perlu kami menerobos masuk dan menarik si Rocky keluar lalu berikan pelajaran? Kini bukan saatnya, kedepannya mari kita lihat bersama." Victor berkata dengan ekspresi buruk, "Ayo pergi. Sekarang Rocky sedang terkenal, jika dia menyerang sekarang, mungkin dia akan dimarahi oleh sekelompok dokter barat. Waktu masih sangat banyak, dia punya waktu untuk memberi pelajaran kepada Rocky." Orang yang menolak kerjasamanya, bahkan begitu tidak sopan padanya hanya ada Rocky seorang saja. Rocky duduk di belakang meja kantor, walaupun dibatasi pintu juga bisa merasakan aura yang kuat, energi sage yang terdapat aura mematikan seperti ini menandakan jika Victor sudah marah. Dia menghentakkan napas, dia sama sekali tidak mementingkan Victor. Kenapa jika marah? Apa berani menyerang Rocky? Seorang Victor yang hanya memiliki kemampuan tahap menengah mungkin adalah sasaran yang dikagumi di mata orang, tetapi kini Rocky sudah mencapai tahap akhir, di depannya, Victor hanya ada jatah untuk dipukul. Meskipun hanya berbeda dalam kata tengah dan akhir, tetapi kemampuan malah berbeda beberapa tingkat. Bagi Rocky, orang biasa adalah semut, dan Victor paling tidak hanya seekor burung gereja saja. Dia memejamkan mata juga bisa menyerang. Victor yang berada di luar pintu tidak memiliki kemampuan seperti Rocky, jadi dia sama sekali tidak merasakan kemampuan lawan, dia dengan emosi membawa orang pergi. Victor keluar dari pengobatan tradisional negara dengan ekspresi marah dan tidak senang. Kini sebuah mobil merah Maserati membuka pintu mobil, seorang wanita yang seksi dengan pakaian merah ketat turun dari mobil tersenyum padanya berkata, "Kepala sekolah Victor, kamu juga datang mendengar pidato Rocky." Ketika melihat wanita ini, kemarahan di wajah Victor langsung menghilang, dia memajangkan senyuman berteriak, "Nona Selfie, kenapa Anda ada waktu kemari?" Wanita yang turun dari mobil adalah Selfie. Charlie ikut di belakangnya, dia tetap memakai mantel hitam panjang dan kacamata hitam. Victor berkata dengan hormat, "Nona Selfie, aku sudah mendapat telepon dari bawahan Anda, aku berencana malam menemui Anda." Selfie tidak menjawab, dia melihatnya sambil berlagak tersenyum, "Kenapa? Apakah ada orang dari pengobatan tradisional negara yang berani menyinggung kepala sekolah Victor? Siapa lagi jika bukan si Rocky?" Victor barusan membahas ini, dia langsung menjadi sangat emosi dan berkata, "Aku dengan tulus mau bekerja sama dengannya, tapi dia malah sama sekali tidak mementingkan aku, sungguh sombong." Dia mengatakan masalah tadi, lalu Selfie tersenyum berkata, "Kepala sekolah Victor, orang yang ingin ku minta bantuan untuk melawan adalah dia, kita memiliki musuh yang sama. Si Rocky sungguh berani membuat Anda marah."
Victor terdiam sebentar, dia dengan emosi berkata, beberapa hari lagi ku bawa orang datang untuk memberi dia pelajaran, aku suruh dia minta maaf pada Anda. Selfie mengayunkan tangannya, dia susah untuk dilawan, jadi kita harus bekerja sama. Selesai mengatakannya, menunjuk Charlie dan memperkenalkannya, dia adalah master yang kukenal dari luar negeri, kemampuan seni bela dirinya luar biasa, dia bisa bantu melatih orang di Akademi Seni Bela Dirimu, dan menambah kemampuan kita. Dan salep intermiten yang kamu inginkan, aku ada mengenal beberapa pengobatan tradisional Tiongkok, mereka bisa meracik jenis obat yang hampir sama. Ada orang yang bantu melatih bawahannya dan memberikan obat adalah hal yang sangat diharapkan Victor. Tetapi melihat Charlie yang memiliki penampilan aneh, kurus seperti tiang bambu, dia sedikit meremehkan dan berkata, apa dia bisa? Charlie mengeluarkan selembar jimat hitam emas dan mengayunkannya. Dalam sekejap, langit yang cerah tiba-tiba muncul sambaran guntur, lalu dalam seketika mematahkan pohon besar di sisi Victor. Victor terdiam di tempat dengan sangat terkejut. Setelah Charlie menunjukkannya, dia menyimpan jimat kembali dan berkata, Kepala Sekolah Victor, apa kamu merasa aku tidak bisa? Dalam hatinya merasa puas, petir hari ini lumayan memuaskan, bahkan tidak kalah dari Rocky yang dulu. Jika bertengkar secara nyata, mungkin Rocky akan kalah dalam sihir guntur-nya. Victor terdiam sebentar, dia langsung menahan jantungnya yang berdetak kencang, lalu dengan buru-buru menganggukkan kepala berkata, hebat, tadi aku salah bicara. Mari kerjasama memberikan Rocky tahu kehebatan kita. Dia juga kultivator, pastinya dia tahu sehebat apa orang yang bisa memanggil guntur. Charlie di depannya sudah mengendalikan napasnya, kemampuannya pasti berada di atasnya. Victor seketika menjadi tegas dan tegang. Selfie tertawa berkata, baiklah, mari cari tempat untuk menegosiasi. Aku berikan uang dan materi, kepala sekolah Victor hanya perlu memberikan orang saja. Victor ikut masuk ke dalam mobil dan bertanya dengan penasaran, Nona Selfie, si Rocky terlalu sombong. Anda adalah pewaris keluarga Lin ke depannya, tak disangka dia membuat Anda hingga begitu marah. Selfie masuk mobil sambil berkata dengan dingin, tidak perlu buru-buru, setelah kita berhasil melatih orang, maka kita punya kesempatan untuk membunuh semua keluarganya. Suara guntur ini tidak besar, jadi tidak membuat kehebohan apapun di pengobatan tradisional negara. Tapi Rocky malah mengangkat kepala, dia mengerutkan kening melihat keluar jendela dengan sangat terkejut. Tak disangka di kota Wasa ada orang yang memiliki sihir seperti dia, yaitu panggilan guntur. Tapi guntur ini terlalu lemah, bagi dia seperti permainan anak-anak saja, mungkin kemampuan orang ini tidak terlalu tinggi. Bab 434. Perusahaan kerja sama dibuka. Asosiasi Medis Saint Martin meninggalkan kota Wasa di hari kedua. Sebelum dia pergi, Wakil Ketua Gianni masih berusaha keras mengundang Rocky untuk mengajar. Nina si perempuan cantik berambut pirang tetap melihat Rocky dengan tidak rela, dia dengan penuh perasaan berkata, pengurus Rocky, kamu jangan lupa makan malam romantis kita. Sederetan kedokteran barat membawa obat herbal Tiongkok dari pengobatan tradisional negara naik ke dalam pesawat dengan bahagia. Tidak sedikit dokter mengatakan masih ingin datang ke kota Wasa membahas pengobatan tradisional Tiongkok dengan pengurus Rocky. Ada sebagian kedokteran barat sudah memutuskan tidak lama lagi mereka akan bawa pasien keluarga mereka datang ke pengobatan tradisional negara. York juga sangat bahagia, dia memutuskan membawa anaknya untuk datang diobati. Semua media menaati kesepakatan dengan Rocky tidak membeberkan identitas aslinya, bahkan video yang masuk ke dalam berita juga dikaburkan. Media di luar negeri juga menjadi heboh, semua berebutan menghubungi pengobatan tradisional negara untuk mewawancarai pengurus Rocky yang misterius ini, tapi malah ditolak oleh Sharfi Lu sementara agar tidak membuat Rocky terlalu terkenal. Berita media dalam negeri memutarkan video pidato Rocky terus-menerus, Jenny juga sudah melihat. Bayangan orang yang pidato meskipun diburamkan, tetapi Dewi semakin merasa familiar ketika melihatnya, dia berkata, Ibu, sepertinya Rocky juga pernah pergi ke pengobatan tradisional negara, jangan-jangan itu dia. Rocky adalah suaminya, jadi dia pasti sangat mengenalnya.
Jadi Dewi hanya melihat bayangan sudah langsung merasa jika itu adalah Rocky. Jenny melirik TV dan berkata dengan tidak senang, manusia tidak berguna itu bagaimana mungkin pidato kepada orang luar. Orang yang berada di atas panggung adalah pengurus pengobatan tradisional negara, itu pasti adalah dokter yang terkenal, si Rocky bahkan tidak memiliki hak untuk masuk ke pengobatan tradisional negara. Dewi malahan meragukan dan berkata, tapi sekarang Rocky sudah mendapatkan sebuah pekerjaan paruh waktu, yaitu sebagai perwakilan medis sementara grup Babel, dia juga sering pergi ke pengobatan tradisional negara. Tidak mungkin adalah dia. Jenny sedang sibuk membereskan koper, dia dengan menghina berkata, jika dia memang berkemampuan, kita sejak awal sudah kaya. Ruang tamu dipenuhi dengan koper yang besar dan kecil, tim pindah rumah juga sudah tiba di depan pintu. Jenny terbiasa tinggal di villa besar kota Wasa, ketika kembali ke ruko kecil kota Gopo, langsung merasa perbedaan yang sangat besar. Rumah rusak seperti ini apa pantas dia huni? Jenny sangat ingin tinggal di villa, setiap hari mengulah di rumah, Dewi sudah tidak tahan dengan keributan Jenny, jadi dia terpaksa menyetujui untuk pindah ke villa kota Gopo. Dewi berkata, Ibu, masalah pindah ke villa tetap harus dibicarakan kepada Rocky. Kamu jangan beritahu dia. Jenny langsung menjadi waspada, kemudian dengan senyuman palsu berkata, dia masih ada urusan di kota Wasa, kita duluan pindah ke villa untuk bersih-bersih, setelah dia pulang, kita berikan dia kejutan. Dia takut Rocky tidak menyetujui, jadi dia berencana nanti baru beritahu dia. Dewi juga tidak ingin membuat Rocky tidak fokus, dia dengan tidak berdaya berkata, kalau begitu ku beritahu Paman Ali. Oh ya, kamu beritahu Paman Ali tidak boleh melapor masalah pindah rumah kepada Rocky. Jenny berkata dengan tegas, si tua yang menjaga pintu bukan orang baik, suatu hari nanti aku akan cari kesempatan untuk pecat dia. Kota Wasa. Kelompok pertama, salep intermiten, belum dijual sudah dipesan habis, kelompok kedua pabrik farmasi Babel masih diproduksi. Salep intermiten, sudah terkenal, perusahaan kerja sama antar grup Babel dan perusahaan farmasi Jiang juga melakukan dengan intensif. Hendrik menjadikan sebuah perusahaan grup Jiang yang berada di lokasi ramai sebagai tempat untuk perusahaan kerja sama. Kesepakatan keuntungan dua pihak adalah 2:8, keluarga Jiang 20%, grup Babel sebanyak 80%. Terhadap posisi direktur dari perusahaan kerjasama, Hendrik kali ini mendapat kesempatan, dia tahu kemampuan Rocky, jadi dia ingin menyuruh Rocky yang menduduki. Tapi Rocky tidak berencana menjadi direktur, karena perusahaan kerjasama ini hanya bertanggung jawab sebagai penengah untuk menjual obat ini saja, kartu utama dia tetap saja grup Babel. Dia memberikan kesempatan posisi direktur kepada keluarga Jiang. Hendrik juga sangat pintar, dia tahu adiknya dekat dengan Rocky, jadi dia menyuruh Suri Jiang yang menjadi direktur. Karena kebijakan perusahaan tetap saja bergantung pada Rocky. Perusahaan ini berada di daerah paling ramai kota Wasa, gedung ini sudah ada, juga sudah direnovasi, jadi hanya perlu memindahkan benda di perusahaan keluar dan dibersihkan saja. Pagi keesokan hari, Suri Jiang menelepon menyuruh Rocky melihat gedung baru. Ketika Rocky mau keluar dari villa, malah dipanggil oleh Talita. Dia berhenti dan bertanya, Talita, apa kamu tidak pergi ke pengobatan tradisional negara? Talita dengan malu berkata, Kak Rocky, apa kedepannya kamu adalah wakil direktur dari perusahaan kerjasama? Berarti kamu juga lebih fokus di sana, kan? Rocky menganggukkan kepala berkata, sekarang masih mau rekrut satu karyawan. Karyawan bagian apa? Mungkin bagian pemeriksaan kualitas obat. Mata Talita bersinar dan menganggukkan kepala dengan ringan, lalu berkata, Kak Rocky, aku antar kamu keluar. Tidak lama kemudian, Rocky naik motor tiba di bawah gedung perusahaan. Di bawah terik matahari, sebuah gedung besar 46 tingkat terlihat sangat bergairah. Di depan pintu digantung sebuah papan yang bertulis Perusahaan Kerja Sama Jiang dan Babel. Dua penjaga keamanan berdiri di depan pintu menjadi dua barisan. Ketika melihat wakil direktur tiba, semua langsung menyambut dengan membungkukkan badan. Rocky memberhentikan motor mereka dulu, kemudian berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan dengan langkah besar.
Nona di resepsionis langsung menyambut ketika melihat wakil direktur tiba. Keluarga Jiang duluan menyapa, jadi tidak sedikit karyawan melihat Rocky dan langsung melihat Rocky dan menyapanya. Rocky masuk ke dalam lift setelah disambut dengan meriah. Resepsionis dengan baik hati menekan tingkat lantai, kemudian sekelompok orang berdiri di luar lift membungkuk mengantar dia naik. Kantor petinggi berada di tingkat 40, Rocky keluar dari lift melihat kantor dia sudah mau selesai direnovasi, belasan petugas kebersihan sedang membersihkan. Dia berjalan mengikuti lorong melihat satu persatu kantor, perabot semua kantor sangat berkelas, dilihat begitu saja seperti sebuah kantor yang sangat besar. Dapat dilihat jika Hendrik sangat mementingkan kerjasama kedua pihak dan sangat berusaha. Rocky berjalan ke sebuah kantor yang depan pintunya dipajang, kantor wakil direktur. Dia mendorong ke dalam, sebuah kantor yang sangat luas dan cerah, dekorasinya sangat mewah. Terhadap dekorasi kantor, Rocky memang tidak begitu memedulikannya, karena setelah urusan di sini sudah selesai, dia akan kembali ke kota Gopo, kemudian setiap bulan perjalanan bisnis di kota Wasa. Di samping adalah kantor direktur. Rocky barusan mau masuk langsung dengar suara yang ribut dari belakang. Dia menolehkan kepala dan mengerutkan keningnya. Yang dilihatnya adalah Junandus bersetelan kemeja Versace, minyak rambut sangat kilau, lalu dengan wajah bangga keluar dari lift. Di belakangnya diikuti sekelompok orang yang banyak, ada seorang sekretaris wanita yang memiliki postur tubuh indah sedang bantu dia ambil tas. Sekretaris wanita berjalan ke depan Rocky, lalu dengan tegas berkata, "Kenapa kamu berdiam di sini? Menyingkir dan beri jalan untuk Direktur Junandus kita." Direktur Junandus. Rocky mengerutkan keningnya, dia melirik Junandus dan berkata dengan cuek, "Di mana Suri Jiang?" "Direktur kita adalah Direktur Junandus, cepat menyingkir." Sekretaris wanita dengan gaya sok hebat dan memarahi dengan tidak sungkan. Ekspresi Rocky menjadi buruk, dia berkata, "Apakah Direktur perusahaan Jiang dan Babel adalah Suri Jiang? Kenapa bisa menjadi Junandus?" Sekretaris wanita seketika mengerutkan alisnya dan memarahi, "Kamu dari departemen mana? Beraninya panggil nama Direktur Junandus. Segera minta maaf, jika tidak akan dipecat." Rocky sama sekali tidak memedulikan dia memelototi Junandus berkata, "Junandus, apa yang terjadi?" Junandus mengangkat dagunya berjalan kemari dengan langkah yang sombong, barusan berbicara langsung menunjukkan gayanya yang sombong. "Wakil Direktur Rocky, mulai hari ini aku Direktur perusahaan, kedepannya kamu lakukan perintahku." Bab 435. Rocky dipecat. Rocky menatap Junandus, tiba-tiba menggeram dingin. "Junandus, berlutut." Suara ini terdengar nyaring kuat, seluruh tubuh Junandus langsung gemetaran, tanpa sadar langsung berlutut. Dia sudah berlutut beberapa kali kepada Rocky, sudah menjadi refleks. Saat Junandus membengkokkan lututnya, tiba-tiba tersadar, dia mengangkat kepala melihat senyuman dingin mengejek Rocky, tiba-tiba merasa dirinya sudah tertipu. Dia marah sekali, mengangkat kepala berteriak marah, "Rocky, kamu ini siapa? Pergi dari sini." Lalu terdengar suara dentingan lift, pintu lift terbuka lagi. Nyonya besar Jiang dipapa oleh seorang asisten, membawa beberapa orang berjalan masuk. Si anak sulung Krishna wajahnya tak berdaya mengikut di belakang, di sebelahnya adalah Suri. Junandus langsung berjalan maju, dengan panik berkata kepada Nyonya besar Jiang, "Aku mau memecat Rocky," menyuruhnya keluar dari perusahaan. "Langsung hubungi perusahaan Babel, utuskan satu orang lagi kemari menjadi wakil direktur." Nyonya besar Jiang melihat Rocky dengan marah, dengan tegas berkata, "Junandus, mulai sekarang kamu bersama wakil direktur Rocky menjalankan perusahaan, bertemanlah dengan rukun, masalah yang lalu jangan ada yang mengungkit lagi, kalau tidak keluarga Jiang tidak akan mengampuni." Perkataan ini dia katakan untuk Rocky dengar, mengingatkannya tidak boleh memarahi Junandus. Rocky berkali-kali mempermalukan anaknya, dia benci sekali. Tapi, Nyonya besar Jiang juga sangat mengerti, sepenting apa Rocky bagi perusahaan farmasi Jiang, makanya harus menahan, berencana tunggu operasional perusahaan sudah kuat dan besar, baru menendang Rocky keluar. Rocky tidak mempedulikannya, dengan mengerutkan kening bertanya Suri, "Kenapa Junandus bisa datang?"
Rocky, masalah ini cukup rumit, kamu dengar penjelasanku. Ekspresi wajah Suri jelek sekali, menarik Rocky ke sebelah, menjelaskan dengan tidak berdaya. Rupanya, Hendrik awalnya mau mengangkat Suri menjadi direktur perusahaan, tidak disangka Nyonya Besar Jiang ikut campur, mengatakan Rocky membuat Junandus kehilangan posisi kurator, juga harga dirinya sudah diinjak-injak, terpaksa harus tinggal di rumah, jadi harus membuatnya jadi direktur perusahaan, mengembalikan harga diri keluarga Jiang. Henry membujuk juga tidak ada hasilnya, Nyonya Besar Jiang menyayangi anak bungsunya, jadi bertekad, kalau tidak akan menarik dana investasinya. Krishna dengan canggung berkata, Tuan Rocky, sungguh maaf sekali, Mama memaksa melakukan seperti ini. Dia adalah anak berbakti, sungguh tidak bisa melakukan apa-apa. Suri juga dengan wajah kesulitan, menunduk berkata, Rocky, awalnya aku ingin memberitahumu, tidak disangka paman keempatku akan datang kemari. Semuanya salahku, tidak bisa membujuk Nyonya Besar, kamu marahi saja aku. Nyonya Besar Jiang dengan arogan berkata, Wakil Direktur Rocky, mulai hari ini, kamu bertanggung jawab membantu Junandus, jalankan perusahaan dengan baik. Rocky dengan datar berkata, aku hanya mengakui Suri, kalau tidak semuanya tidak perlu dibicarakan lagi. Kalau membuat Junandus menjadi direktur, reputasinya hanya akan merusak reputasi perusahaan, aku menarik produk obat, dan juga mengganti rekan kerjasama. Junandus tersenyum dingin, dengan arogan berkata, Rocky, kamu tidak mempunyai hak dalam masalah ini. Rekan kerjasama kami adalah perusahaan Babel, kamu ini hanya bekerja di sini saja, apakah kamu mempunyai hak untuk membicarakan syarat kepadaku? Nyonya Besar Jiang juga berkata dengan marah, keluarga Jiang menginvestasi 800 miliar, ditambah dengan sebuah gedung kerja, perusahaan Babel hanya mengeluarkan produk obat, kalau kamu tidak membantu Junandus, aku lebih baik langsung telepon direktur perusahaan Babel, meminta mengganti orang. Rocky melejitkan bahunya, baik, mau tidak aku teleponkan. Junandus tersenyum dengan tidak sudi, hehe, sombong sekali. Kamu kira perusahaan Babel adalah rumahmu? Kamu yang bisa menentukan. Junandus, kamu telepon Direktur Zhao di perusahaan Babel. Nyonya Besar Jiang menggeram tegas. Dia tidak percaya, hanya perwakilan medis kecil berani tidak mendengar perintah Direktur perusahaan Babel. Nenek, kamu seperti ini bisa membuat Kak Rocky kehilangan pekerjaan. Suri panik sekali, dia takut Rocky akan dipecat, sibuk memohon. Junandus dengan tidak sabar mendorongnya, memarahi, kalau sekarang saja dia tidak mendengar perintahku, tidak membuatnya jerah, mulai sekarang bukannya akan naik sampai ke atas kepalaku. Dia beberapa kali berlutut kepada Rocky, sebenarnya sudah marah sekali, membuatnya marah sekali, sekarang tidak mudah sekali mendapatkan kesempatan, bisa menjadi atasan Rocky, harus balas dendam. Nyonya Besar Jiang melihat Junandus menelepon, menoleh kepada Rocky berkata, Rocky, kalau sekarang kamu meminta maaf kepada Direktur Junandus, berkata kalau mulai sekarang mendengar perintahnya, kami tidak akan menelepon Direktur Zhao. Rocky malas mempedulikannya, membuat postur tangan, silakan. Sekelompok karyawan mengelilingi jalan keluar menjadi sangat rapat, semuanya membuka otak mereka. Perusahaan masih belum mulai berjalan, direktur sudah bertengkar dengan wakil direktur, perusahaan lain tidak pernah terjadi hal seperti ini. Tidak sedikit orang menunggu Rocky dipermalukan. Mereka sebagian besar adalah karyawan dari perusahaan farmasi Jiang, sangat meremehkan Rocky si orang dari luar kota ini, apalagi bocah ingusan berumur 20 tahun lebih menjadi wakil direktur, dia mempunyai kemampuan apa memerintah mereka untuk bekerja. Panggilan Junandus kepada Direktur Zhao sudah tersambung, dalam sekejap kembali menjadi sopan seperti biasanya, tersenyum berkata, Halo Direktur Zhao, aku adalah Junandus, perusahaanmu mengutuskan perwakilan medis, tidak bersedia mendengar perintahku, dia sekarang ada di hadapanku, aku harap kamu bisa memecatnya, menyuruhnya keluar dari perusahaan. Dua kalimat di belakang dia tambahkan sendiri, sengaja menakuti Rocky. Lagi pula dengan status keluarga Jiang, sebuah perusahaan Babel kecil-kecilan pasti ingin sekali menjilat mereka, pasti akan mendengar perintahnya. Memangnya Rocky siapa? Dia hanya seorang karyawan saja.
Junandus sengaja membuka mode speaker, ingin mempermalukan Rocky di hadapan semua karyawan perusahaan. Dia tersenyum dingin, menunggu Direktur Zhao membentak Rocky di hadapan semua orang, memarahinya habis-habisan. Direktur Zhao di ujung telepon sana, mendengar perkataan ini, terkejut sekali sampai kakinya lemas. Si marga Jiang ini, berani-beraninya meneleponnya menyuruhnya memecat bos. Dan juga di hadapan bos. Junandus senang sekali, menunggu Direktur Zhao membentaknya, tiba-tiba mendengar suara tegas dari ujung telepon sana. Junandus, semuanya dikerjakan sesuai perintah Tuan Rocky. Kalau perusahaan Jiang tidak ingin bekerja sama dengan kami, maka kontrak berhenti sampai sini, selamanya tidak akan bekerja sama lagi. Apa? Junandus hampir terjatuh ke atas lantai. Apa-apaan ini? Direktur perusahaan bebel, bisa-bisanya ingin membatalkan kontrak hanya demi seorang karyawan. Hendrik juga tercengang. Kalau kedua belah pihak membatalkan kontrak, perusahaan farmasi Jiang tidak hanya akan kembali seperti semula, malah akan semakin gagal. Nyonya besar Jiang panik, dengan ketakutan berkata ke arah handphone, Direktur Zhao, kerjasama sudah ditetapkan, mana bisa dibatalkan lagi. Dewa besar seperti perusahaan Jiang, kami tidak sanggup meladeninya. Direktur Zhao sama sekali tidak menjaga gengsi Nyonya besar Jiang, berkata dengan dingin, minta maaf kepada Tuan Rocky, lakukan sesuai perintahnya, kalau tidak semua pesanan dibatalkan, kami akan mencari rekan kerjasama yang lain. Rocky di samping berlipat tangan, dengan santai menonton. Tidak disangka Direktur Zhao sepeka ini, tampaknya mulai sekarang boleh memberinya kenaikan jabatan lagi. Wajah Junandus pucat, keringat sebesar biji keluar dari keningnya. Hendrik panik, menatap Junandus dengan tajam, langsung merebut handphone, memohon Direktur Zhao jangan membatalkan kontrak kerjasama. Direktur Zhao dengan dingin berkata, kalau perusahaan Jiang tidak sopan sekali kepada Tuan Rocky, juga tidak perlu bekerja sama lagi. Sia-sia aku masih mengira perusahaan Jiang akan menjaga janji, tidak disangka licik sekali, perusahaan seperti ini sedikit pun tidak bisa dipercaya, tidak akan bekerja sama lagi. Dia di hadapan sekelompok karyawan perusahaan Jiang, dikritik habis-habisan, sedikit pun tidak ada rasa kasihan. Jangankan karyawan perusahaan Jiang di sekitar, bahkan wajah Nyonya besar Jiang pun pucat, marah sekali sampai dadanya bergejolak ke atas bawah. Perusahaan Jiang adalah perusahaan terkenal di kota sahaja, perusahaan lain saja berusaha sekuat tenaga untuk menjilat, sama sekali tidak ada orang yang berani memarahi perusahaan Jiang seperti ini. Dia marah sekali sampai menunjuk handphone berkata, Hendrik, ini perusahaan apa, berani-beraninya sombong seperti ini di hadapan perusahaan Jiang. Mama bisa diam tidak? Emosi Hendrik meledak, nadi di keningnya sampai menonjol keluar. Bab 436. Dia masih seorang anak kecil. Perusahaan Babel memang masih kecil, tapi kalau sampai menyinggung Direktur Zhao, kedua belah pihak membatalkan kerjasama, perusahaan farmasi Jiang akan dilanda krisis. Junandus melihatnya marah, langsung berdiri memapah Nyonya besar, kakak, bisa-bisanya kamu tidak sopan kepada mama hanya demi seorang karyawan miskin. Kamu lihat hal bodoh apa yang sudah kamu lakukan. Wajah Hendrik marah sekali, menamparkan wajah Junandus, berteriak, minta maaf kepada Tuan Rocky. Dia sudah marah sekali, perusahaan Jiang baru saja bisa menahan Rocky, tidak disangka dikacau oleh si orang tak guna ini. Terutama dia sudah curiga, Rocky dan keluarga Lin Kota Sajaha berhubungan, sedang diperiksa. Hasilnya anak durhaka ini malah menghasut Nyonya besar sana, memaksa harus menjadi direktur, dia juga sudah menahannya, tapi anak durhaka ini bisa-bisanya tidak berhenti mencari masalah, malah menelepon Direktur Zhao suruh memecat Rocky. Hendrik marah sekali, dia juga tidak berani marah-marah kepada mamanya, melampiaskan semua amarahnya kepada Junandus. Kakak, yang aku katakan. Tidak salah. Junandus melihat abangnya marah, ketakutan sampai bersembunyi di belakang tubuh Nyonya besar. Hendrik melangkah cepat ke sana, menarik kerahnya kemari, lalu menamparnya dengan kuat, berteriak, berlutut, minta maaf kepada Tuan Rocky. Kakak. Junandus ketakutan sekali, berusaha memberontak.
Dia adalah direktur, sekarang di hadapan semua karyawan, berlutut kepada Rocky si wakil direktur, mulai sekarang dia masih mempunyai harga diri apalagi di perusahaan. Berlutut. Hendrik dengan wajah marah, berkata dengan kejam, kalau tidak keluar dari sini. Kalau tidak keluarga Jiang pasti akan hancur di tanganmu. Nyonya besar Jiang melihat anak kesayangannya dipukul, tidak tega sekali, dalam sekejap menunjuk Hendrik dan memarahi sambil menangis. Hendrik, Junandus adalah adikmu, dia masih anak-anak, aku saja tidak tega menyentuh sehelai rambutnya, kamu malah memukulnya demi orang luar. Kamu ini manusia atau bukan? Sambil berkata, dia melangkah maju, menangis dan menjerit mengangkat tongkat memukul Hendrik dengan brutal. Bawa nyonya besar ke bawah. Hendrik setelah dipukul beberapa kali oleh tongkat, melototi matanya yang merah, berteriak dengan tegas. Ibu manja mencelakai anaknya, nyonya besar dari kecil memanjakan Junandus, keluarga Jiang makanya bisa menghasilkan orang tak berguna seperti ini. Bodyguard di belakangnya tidak berani tidak menjalankan, dengan gemetaran melangkah maju, memapah nyonya besar yang menangis meraung-raung, memaksanya keluar. Nyonya besar Jiang dibawa pergi, Junandus dalam sekejap tidak ada andalan, dalam sekejap menunduk, dengan gemetaran berkata, jangan pukul aku. Aku sudah salah. Perkataannya masih belum selesai, Hendrik sudah langsung menendangnya, dengan mata merah berteriak, kalau tidak ingin membuat keluarga Jiang hancur di tangan anak tak guna sepertimu, langsung berlutut minta maaf kepada Tuan Rocky. Junandus sudah tertendang sejauh 3 meter, ketakutan sampai tidak berani berdiri, berlutut di atas lantai dan merangkak kembali, dengan gemetaran berkata kepada Rocky, Direktur Rocky, aku salah. Aku minta maaf kepadamu, kamu adalah direktur perusahaan ini, semuanya mendengar perintahmu. Tidak ada nyonya besar yang mendukungnya, Junandus dalam sekejap kembali seperti semula, berlutut di hadapan Rocky, ketakutan sampai gemetaran. Tuan Rocky, anak tak berguna ini beberapa kali membuatkan masalah kepada Anda, keluarga Jiang tidak mengajarinya dengan baik. Hendrik menghela nafas, wajahnya tak berguna, sekali lagi membungkuk rendah kepada Rocky. Dia saja sudah tidak ingat, ini sudah keberapa kalinya meminta maaf kepada Rocky. Keluarga Jiang melahirkan anak tak berguna seperti ini, di hadapan Rocky sudah kehilangan harga diri. Karyawan perusahaan Jiang di sekeliling terkejut sekali, jelas-jelas seluruh lorong penuh sekali, tapi kerumunan orang malah tidak bersuara, satu persatu tatapan kacau bolak-balik melihat Rocky. Ini adalah keluarga Jiang kalangan atas di kota sahaja. Bersin saja bisa menggemparkan seluruh kota saja. Keluarga Jiang bisa-bisanya di hadapan seluruh karyawan berlutut lagi di hadapan Rocky, dan juga membungkuk. Hanya seorang perwakilan medis biasa, Rocky sebenarnya mempunyai latar belakang seperti apa, bisa membuat keluarga Jiang sehormat ini. Suri melihat paman keempat berlutut di hadapan Rocky, papanya juga membungkuk kepada Rocky, merasa bersalah sekali. Tapi di keluarganya ada paman keempat seperti ini, dia sebagai anak bisa mengatakan apa? Rocky melirik Junandus yang berlutut di atas lantai, dia tidak percaya orang ini meminta maaf dengan tulus, takutnya Junandus bahkan ingin membunuhnya. Tapi, tidak peduli sebenci apa Junandus kepadanya, lagi pula tidak bisa melakukan apa-apa kepadanya. Di dalam handphone, terdengar suara Direktur Zhao yang hormat, Tuan Rocky, bagaimana Anda mau menyelesaikan ini? Kalau Anda tidak puas, kita langsung membatalkan kerjasama, bekerja sama dengan saingan perusahaan Jiang. Hendrik yang mendengarnya marah sekali, ingin sekali menenggelamkan Junandus. Sudahlah. Rocky dengan santai berkata, karena Junandus sudah berlutut, maka aku memaksakan diri, menerima maafnya saja. Dalam sekejap tubuh Hendrik menjadi lega, menggeram kepada Junandus, cepat terima kasih kepada Tuan Rocky. Terima kasih Tuan Rocky. Junandus langsung berkata, sambil menggertakkan gerahamnya, dalam hatinya benci sekali. Kalau di tangannya ada pisau, dia pasti akan menusuk Rocky dengan brutal. Rocky meliriknya, dengan tersenyum tapi tidak berkata, Junandus, di dalam hatimu apakah kamu ingin membunuhku? Junandus bergetar, langsung memunculkan senyuman penjilat, Direktur Rocky, aku tidak ada
Rocky tersenyum, membungkuk, dengan kejam berkata pelan di pinggir telinganya. Junandus, aku suka kamu tidak suka kepadaku, tapi tidak bisa menyingkirkanku, kamu bisa berbuat apa kepadaku. Kalimat ini seperti sekring, langsung meledakkan amarah yang ditahan Junandus, melompat dan memarahi, dasar orang miskin, suatu hari aku akan membuatmu mati. Sepatah kalimat, membuatmu mati, masih belum keluar, sudah ada sepatu terbang dari depan. Peng! Hendrik memakai sepatu Itali, menendang wajahnya, langsung membuat Junandus terbang keluar, hidung berdarah, hanya terlihat bagian putih matanya dan tergeletak di atas lantai. Anak tak guna ini, masih berani tidak sopan kepada Rocky. Masih ingin mencelakai keluarga Jiang. Menendang Junandus, Hendrik juga langsung meminta maaf kepada Rocky, Direktur Rocky, aku akan mengajari anak tak guna ini dengan baik. Rocky mengangguk, berkata, jalankan sesuai rencana awal saja, suri menjadi Oresdir, mulai sekarang aku kembali ke kota Go, tidak ada waktu datang ke kota Sahajalak. Kak Rocky, apakah kamu mau kembali ke kota Gopo? Suri menahan nafasnya, dalam hatinya muncul rasa kecewa yang sangat kuat, dia dengan panik berkata, perkembangan perusahaan mulai saat ini, pasti tidak terbatas, kalau tidak. Kamu tinggal di kota Sahaja saja. Dalam matanya terdapat harapan yang sangat kuat, berharap dia bisa tinggal. Ekem. Hendrik canggung, tidak bisa menahan berdeham, mengingatkan anaknya. Karyawan di sekeliling tidak biasa, semuanya bolak-balik melihat dua orang ini. Suri juga menyadari kalau dia kehilangan kontrol, langsung kembali tenang, menjelaskan, maksudku. Lingkungan industri bisnis kota Gopo lebih baik, kamu tinggal di sini lebih ada ruang untuk berkembang. Rocky menggeleng, berkata dengan datar, istriku di kota Gopo. Suri hanya bisa mengangguk, tiba-tiba bertambah kagum kepada wanita yang bernama Dewi itu. Juga tidak tahu wanita seperti apa baru bisa menikahi Rocky. Peresmian pembukaan perusahaan 2 hari lagi, Rocky kembali ke villa, berpikir akhirnya bisa tenang selama 2 hari. Sekarang keluarga istrinya kembali ke kota Gopo, Talita di rumah sakit pada pagi hari, villa pun menjadi tenang, dia kebetulan menggunakan Drakaena yang tersisa, lanjut berlatih. Saat Rocky melangkah masuk ke dalam villa, tiba-tiba terdengar suara meriah dari dalam ruang tamu, dicampuri dengan suara tawa wanita parubaya. Dalam hatinya mengetat, kulit kepalanya langsung menjadi kebas. Tidak mungkin. Jenny datang ke kota Sahaja lagi. Bab 437 Istriku, apakah kamu merindukanku? Rocky berjalan masuk ke ruang tamu, mengangkat kepalanya melihat, lalu mengerutkan keningnya. Melihat ruang tamu yang luas sekarang dipenuhi dengan koper besar dan koper kecil, sofa besar kult asli juga dipadati dengan beberapa bed cover besar, berantakan sekali seperti rumah sewaan. Paman Rino sedang berbaring di atas sofa dengan nyaman, kedua kakinya terangkat, bibirnya menjepit sebatang rokok derek kuning, menyipitkan mata dan menghembuskan asap rokok. Sedangkan Bibi Alicia menarik anaknya San Sansu, dan juga calon menantunya Winston, dengan sangat senang memegang semua perabot rumah, sambil memegang sambil berkata, lihat, perabot mahoni ini bagus sekali, satu setnya setidaknya mencapai ratusan juta. San, nanti kamu menikah dengan Winston, villa ini menjadi rumah baru untuk kalian. San baru saja ingin membuka mulut, tapi melihat Rocky yang berdiri di depan pintu, langsung menarik Alicia, menyuruhnya jangan terus mengatakan lagi. Tapi Alicia sedang melihat sebuah vas anteka dengan mata bersinar terang, sambil memegang sambil berkata, tunggu papamu meminta villa ini dari kakaknya Jenny, mama akan membiarkan kalian tinggal di sini. Lagi pula uang yang didapatkan Rocky adalah punya kita. Rocky mendengarnya merasa tidak enak, lalu berdiri di depan pintu dan berdeham. Mendengar suara dehaman ini, Alicia terkejut sekali, seluruh tubuhnya gemetaran, tangannya langsung terlepas. Prang! Vas antik di tangannya langsung terjatuh di atas tanah, pecah berkeping-keping. Rino sedang memejamkan mata menikmati, dikejutkan oleh suara pecahan ini sampai merangkak berdiri, memarahi Alicia, harga vas antik dinasti King ini bernilai 1.800.000.000 lebih, kamu ini memang pembawa sial. Dia masih belum selesai memarahi,
Sudut matanya melihat Rocky yang berdiri di depan pintu, dalam sekejap langsung menjadi kaku. Rocky mengerutkan keningnya, melihat sekeliling ruang tamu, bertanya, kalian ini sedang apa, sampai bawa koper besar kecil. Ini. Oh. Rocky, mamamu menyuruh kami pindah ke villa. Rino tersadar, langsung memberikan senyuman palsu, menggosokkan tangan dan berjalan maju. Kalian pindah ke rumahku. Rocky melihat ruang tamu yang menggenaskan, sungguh tidak tahu harus berkata apa. Alicia juga bereaksi, langsung mengeluarkan handphone, sambil menekan nomor dan berkata, Rocky, mama yang menyuruh kami pindah kemari, kalau tidak kami juga tidak akan datang merepotkanmu, benar tidak Rino? Rino tercengang, langsung menjawab, ah. Benar, seperti itulah. Handphone berdering 2 kali, langsung tersambung. Alicia takut diusir Rocky, langsung membuka mode speaker, menyodorkan ke hadapan Rocky. Rocky menerima handphone, baru saja memanggil, Ma, langsung terdengar suara Jenny yang sombong dari ujung telepon. Rocky, paman dan bibimu tidak mempunyai tempat tinggal, aku menyuruh mereka tinggal di villa. Kamu tidak boleh tidak baik kepada mereka, ini adalah paman kandungmu. Rocky dengan tak berdaya berkata, Ma, bukankah mereka mempunyai tempat tinggal? Kenapa, pamanmu mau tinggal di sini, kamu tidak izinkan? Apakah kamu meremehkan keluarga Sukami? Kalau kamu menganggap pamanmu sebagai orang luar, besok aku bawa Dewi datang ke kota sahaja, bercerai dengan anakku. Villa ini atas namaku, aku mau mengizinkan siapa tinggal, terserahku. Amarah Jenny keluar dari handphone membuat telinga Rocky berdengung. Berjarak sebuah handphone, Rocky sepertinya bisa merasakan gaya Jenny yang tidak masuk akal itu. Kalau Jenny berdiri di hadapannya, takutnya akan dengan galak memukul dirinya. Ma, bukan begitu maksudku. Kalau paman mau tinggal, tinggal saja. Ucap Rocky langsung. Dia tidak ingin Jenny datang kemari lagi. Baru saja mengusir ibu mertuanya itu, Rocky baru tenang 2 hari, dia tidak mau Jenny datang lagi. Jenny baru berdecit dingin, menarik suara panjang berkata, aku pikir kamu juga tidak berani, villa ini atas namaku, kalau kamu tidak setuju, besok kamu pindah keluar. Rocky sungguh tidak ingin banyak berbicara dengan Jenny, berkata, di mana Dew? Jenny berceramah beberapa kalimat, baru menyodorkan handphone kepada Dewi. Dewi menerima handphone, juga dengan nada tak berdaya berkata, Rocky, ini adalah keputusan yang mama buat mendadak, aku juga baru tahu, kamu jangan marah. Sebenarnya paman dan bibiku meminjam banyak uang, rumahnya sudah disita oleh bank, sungguh tidak ada tempat tinggal lagi, makanya mama menyuruh mereka pindah kemari. Kalau kamu merasa tidak bisa, aku keluarkan uang untuk sewa rumah lagi, suruh paman pindah ke sana. Rocky pertama kalinya mendengar istrinya menggunakan nada bicara yang berhati-hati seperti Ikni berdiskusi, berbicara dengannya, dia merasa marah dan lucu. Hanya sebuah villa saja, dia sama sekali tidak peduli, hanya saja Jenny berbuat sesuka hatinya, bahkan memberitahu saja tidak, ini yang membuatnya tidak senang. Tapi, karena istrinya sudah menjelaskan seperti ini, Rocky tidak ingin istrinya kesulitan, seperti tidak terjadi apa-apa berkata, sayang, rumahku juga rumahmu juga, paman pindah kemari beberapa waktu juga tidak apa-apa, lagi pula villa juga kosong. Rino dan Alicia di samping awalnya dengan wajah gugup, setelah mendengar Rocky setuju, mereka berdua menghela nafas lega. Baru saja bisa menelepon istrinya sekali, Rocky sambil bertelepon, sambil menyuruh pamannya memindahkan barang sendiri, dia membawa handphone naik ke atas. Rocky berjalan memasuki pintu kamar, menutup kamar, dengan tersenyum berkata, sayang, sudah rindu kepadaku belum? Dewi yang berada di ujung telepon sana wajahnya langsung merona, dengan gengsi berkata, aku tidak rindu. Sungguh tidak. Kalau begitu aku tunda beberapa hari lagi baru pulang. Rindu. Kali ini, Dewi akhirnya berkata jujur, dengan malu berkata, sebenarnya kamu kapan baru pulang? Sudah mau. Rocky sambil berkata, tidak bisa menahan berkata, sayang, buka panggilan video saja, aku mau melihatmu. Dewi berkata, tunggu sebentar, aku baru selesai mandi, sedang memakai baju. Mandi. Dalam sekejap darah Rocky langsung mendidih,
apakah sekarang istrinya sedang bertelepon dengannya dalam keadaan tidak memakai baju? Di dalam otaknya langsung muncul gambaran yang menggoda. Istrinya berdiri di dalam kamar mandi, tubuh yang indah, sedang memegang handphone dan bertelepon. Gambaran ini, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang meledak. Rocky menelan ludahnya, langsung berkata, "Sayang, jangan pakai, cepat buka panggilan video." Sudah lama sekali tidak melihat istrinya, lihat dari video juga tidak apa-apa. Handphonenya bergetar, Dewi mengirimkan permintaan panggilan video. Rocky langsung menerima, saat melihat gambaran yang muncul di layar handphone, langsung menelan air ludahnya. Melihat Dewi di layar menunjukkan setengah bagian atas tubuhnya, benar-benar tidak memakai apa-apa, bahu yang harum dan halus seperti batu gok, rambut hitam yang menutupi bahu, menunjukkan tulang selangka yang seperti ukiran giok. Hanya saja, tangannya memegang sebuah handuk mandi putih besar, menutupi bagian bawah leher, wajah cantiknya memerah. Kedua pipi Dewi merona, mengerang, "Kamu panik apa, sampai membuatku tidak sempat memakai baju?" Seluruh tubuh Rocky mendidih, sambil berdeham sambil berpikir dalam hati, apakah seluruh tubuh istrinya hanya menggunakan sebuah handuk menutupi. Semakin dia pikirkan, semakin dia tidak bisa menahan, darah panas mulai naik ke atas kepalanya. Dia berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, sambil berpikir dalam hati, lebih baik istrinya tidak memegang handuk dengan baik, langsung terjatuh. Sayangnya kenyataan tidak seperti harapan, Rocky mengajak mengobrol lama sekali, handuk di tangan Dewi seperti menempel pada tubuhnya, tidak hanya tidak terjatuh, dia malah menggunakan handuk kecil menutupi bahunya. Dewi mendesak beberapa kali, mengatakan mau memutuskan panggilan, tapi Rocky tidak mengizinkannya, otaknya hanya ingin handuknya terjatuh. "Aku setelah mandi masih mau pergi ke kantor, tidak mengobrol denganmu lagi." Dewi mengerang manja, berdiri langsung mau memutuskan panggilan. Di saat ini, dia menginjak sudut handuk di lantai, handuknya langsung terlepas dari tubuhnya. "Ah!" Seiring teriakan Dewi, handuk pun langsung terjatuh di atas lantai. Gol! Rocky mengepalkan tangannya dengan bersemangat. Bab 438. Berani tidak menikahiku. Beberapa saat setelah handuk tergelincir, layar ponsel tiba-tiba berubah menjadi hitam. Daya baterainya habis. Rocky meraih ponselnya dan berdiri kaku selama beberapa detik tanpa melihat ke belakang. Benges asterisk T. Saat baterainya habis, Rocky benar-benar ingin melemparkan ponsel padam ini ke dinding, hatinya sangat greget. Apakah ponsel bajakan asing ini benar-benar tidak berguna? Rocky memutuskan untuk membeli ponsel Huawei produk domestik besok. Setelah beberapa menit, Dewi mengirim panggilan telepon video, tetapi kali ini dia telah mengenakan pakaiannya, tetapi juga ditutup-tutupi dengan ketat. "Rocky, ada satu hal lagi yang aku lupa untuk memberitahu kamu, kami pindah ke villa." Dewi dengan tidak berdaya berkata, "Ibu kembali dari kota Wasa." Dia mengatakan rumah ini terlalu kecil, harus tinggal di villa. Pindah. Rocky sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Jenny bermain secepat ini. Dia berpikir keras dan bergegas untuk mengatakan, "Kamu perhatikan dengan baik pot bungaku yang ada di lantai 2, jangan biarkan ibu membuangnya lagi." Dewi berpikir sejenak dan mengatakan, "Ibu kemarin menelepon orang untuk datang membersihkan, banyak barang yang terbuang. Aku coba lihat ke sana." "Baiklah. Beritahu kepadaku jika kamu menemukannya." Rocky berkata demikian dengan cepat. Bunga potnya adalah roh ajaib, tidak mudah membuatnya berada di bawah villa, dan membuat dua pohon di bawah sana tumbuh. Jangan sampai dirusakkan oleh Jenny lagi. Segera, Dewi mengirim beberapa gambar yang merupakan dekorasi villa. Awalnya dekorasi villa bergaya Eropa, sekarang telah menjadi berwarna merah dan hijau, dinding juga digambarkan dewa panjang umur yang tersenyum sambil memegang beberapa persik. Di luar kebun, ada bunga orchid, kafir lili, anggrek dan bunga berharga lainnya, malah diganti menjadi tanaman daun bawang dan seledri oleh Jenny. Ada juga beberapa sarang untuk ayam. Di kebun itu ada 4-5 ekor ayam betina dan seekor ayam jantan. Villa dengan kelas atas berubah menjadi sebuah halaman pedesaan kecil, Rocky juga tidak bisa mengatakan apa-apa.
Selama Jenny tidak membuang tumbuhan ajaibnya, Rocky tidak akan berkata apapun tentang yang dilakukannya. Namun, Dewi mengatakan belum menemukan pot itu. Dia mengatakan akan memeriksanya di halaman kebun itu. Kata-kata ini membuat Rocky khawatir, dan selalu ada firasat buruk. Di lantai bawah, Rino Su dan Alicia juga memindahkan barang-barang mereka ke kamar tidur, senang seperti pindah ke rumah baru. Sinta dan Winston, dua orang ini tinggal bersama di luar, tidak pindah untuk tinggal bersama mereka. Masih ada 2 hari, perusahaan joint venture akan dibuka secara resmi. Rocky berniat untuk setelah pembukaan akan mengirimkan orang terpercayanya ke sini. Sedangkan dirinya kembali ke kota Gopo. Melaniri Jiang akan berperan sebagai direktur perusahaan, Rocky sebagai perwakilan dari perusahaan Babel yang akan menjadi wakil direktur. Dan Junandus di bawah permintaan keras Nyonya Besar Jiang, juga mendapatkan posisi wakil direktur. Masalah ini, Melaniri Jiang juga tidak bisa berbuat apapun. Nyonya Besar Jiang di rumah menangis dan berisik, juga mogok makan. Junandus benar-benar tidak berdaya, kemudian datang kemari untuk membahas dengan Rocky. Hasil akhirnya adalah Melaniri Jiang sebagai direktur, tetapi keputusannya membutuhkan persetujuan dari Rocky. Dan kekuatan pengambilan keputusan dari bisnis utama perusahaan berada di tangan pemegang saham terbesar, perusahaan Babel, yang sebenarnya adalah milik Rocky juga. Meskipun Junandus adalah wakil direktur, tetapi tidak memiliki kekuasaan, hanya bertanggung jawab atas manajemen penjaga pintu perusahaan, pembersihan dan kebersihan, kantin staf dan hal-hal lainnya yang tidak terlalu penting. Sehari sebelum peresmian perusahaan, Rocky tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Melanie. "Kak Rocky, apakah kamu ada waktu? Aku ingin mentraktirmu untuk makan." Rocky terlihat ragu sebentar. Dia masih ingat kejadian di kota Gopo. Dia adalah seorang pria yang memiliki semangat yang besar yang hampir tidak bisa mengendalikannya dan tidur bersama Melanie. Namun, sebelum dia punya waktu untuk membuka mulutnya, Melanie tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan?" "Takut aku akan memakanmu." "Apa yang aku takut?" kata Rocky dengan tegas. "Ya Melanidah, pukul 6 sore, aku akan menunggumu di restoran Moonlight." Melanie menutup telepon ketika dia selesai berbicara, dan bahkan tidak memberi Rocky kesempatan untuk berbicara. Rocky menghela napas, dan pada akhirnya dia merasa sedikit bersalah kepada Melanie. Jika bukan karena dirinya, Melanie juga tidak akan memiliki pacar hingga sekarang. Dengan latar belakang keluarga dan kecantikan, serta keterampilan bisnis, ingin menikah dengan siapapun tidak masalah, dan malah bersikeras bergantung padanya. Pada pukul 6, Rocky datang ke restoran Moonlight. Tidak ada pelanggan lain di seluruh restoran, hanya Melan yang mengenakan gaun malam hitam dan serangkaian kalung mutiara ungu. Itu terlihat sangat tampak elegan dan menawan. Rocky pergi ke meja dan duduk, dan sekilas dia tahu bahwa Melanie telah membuking restoran tersebut. "Kak Rocky, berapa lama kamu akan tinggal di kota Wasa dan kapan kamu akan kembali?" Melanie menatapnya dengan pandangan mata yang bersinar. "Mungkin minggu depan." Melanie diam sejenak dan berbisik, bisakah kamu tidak pergi? Istriku di kota Gopo. Kamu dapat memanggil Dewi ke kota Wasa. Aku mendanainya untuk mengembangkan perusahaan, aku akan membantunya menemukan proyek, harus lebih baik daripada pengembangan di kota Gopo." Melanie berkata dengan bersemangat. Mendengar dia mengatakan demikian, hati Rocky sedikit tergerak, tapi dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Terima kasih, tapi aku masih berniat untuk kembali ke kota Gopo." Dia tahu karakter Dewi, dia lebih memilih memulai bisnisnya sendiri, daripada berbaring untuk menang, belum lagi Melanie merupakan musuh cintanya. Wajah Melanie berkedip sedikit suram, dan dia tahu hasilnya akan seperti itu. Jika Dewi bersedia, tidak perlu mengulurkan tangan, Rocky sudah menjadikan perusahaan Arta Cloud sebagai perusahaan struktur terbesar di negara itu. Dia menyesuaikan suasana hati, berkata dengan tenang, "Kamu dan perusahaan keluarga Jiang akan segera dibuka." 2 hari yang lalu aku mendengar bahwa perusahaan masih dalam kesulitan, aku berniat untuk menghabiskan 2 triliun untuk membeli perusahaan, membiarkan kamu mengelola.
Anggaplah ini hadiah pertemuan karena kamu datang ke kota Wasa. Rocky tersenyum pahit, berkata, aku berutang cukup, jika kamu menambahkan jumlah lain, hanya dapat membayar kembali di kehidupan berikutnya. Ayolah, aku bisa menyelesaikannya. Melanie setengah kebenaran berkata, jika kamu merasa berutang padaku, kemudian menikah dengan aku, apa kamu berani? Dia dengan berani membuat pernyataan, membuat Rocky canggung dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkannya. Untungnya, Melanie hanya bercanda, dan kemudian mengalihkannya dengan berbicara tentang urusan perusahaan. Sama seperti Rocky dan Melanie sedang makan, di salah satu kamar pribadi yang mewah di kota Wasa bagian barat ada juga yang makan. Selfie dengan elegan mengangkat segelas anggur merah, tertawa dan melantunkan kepada Nyonya Besar Jiang yang duduk di meja dan berkata, Nyonya Besar Jiang, aku salut kepada kamu, aku berharap kamu memiliki banyak berkat dan tidak habis sampai beberapa keturunan. Ada juga Junandus di sana, yang dengan ramah menyerahkan gelas kepada Nyonya Besar Jiang itu. Pandangan Selfie dan Junandus bertemu dan mereka bertukar pandang sebentar. Karena beberapa industrinya tersingkir oleh Rocky, Selfie merenungkan selama sehari dan memutuskan untuk mengubah strateginya dan melawan balik. Tak lama setelah dia kembali, dia berhadapan dengan Rocky secara langsung, dan ada yang kurang, memutuskan untuk mencari sekutu. Kali ini, dia merayu Junandus, tetapi juga memenangkan kepercayaan dari Nyonya Besar Jiang. Dan menjadikan Junandus sebagai wakil direktur adalah idenya. Junandus sangat berterima kasih padanya dan mendengarkan arahannya. Selfie dan Junandus minum sambil tersenyum mendalam berkata, Wakil Direktur Jiang, mari berjuang untuk kerja sama kita. Sangat menyenangkan untuk bekerja sama. Junandus menggerutu giginya dan berkata, tenang saja. Asal ada aku di perusahaan, sedikit pun perubahan akan aku beritahu kepadamu dan tidak akan membiarkan si Rocky itu senang. Cari kesempatan untuk melawan kembali, biarkan dia berlutut padaku, keluar dari kota Wasa. Bab 439. Bayangan misteri. Rocky dan Melanie menyelesaikan makanan mereka dan kembali ke villa. Tetapi tepat ketika dia memasuki pintu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada dua bayangan orang yang sedang memandang ke arah pintu villa, sangat mencurigakan. Rocky diam, dia masuk dari pintu utama villa, dan kemudian berjalan ke pintu belakang dan berjalan ke persimpangan. Kedua pria itu berada di belakang tiang listrik, mereka menjulurkan kepala mereka untuk mengawasi pintu utama villa. Bahkan Rocky berjalan di belakangnya, dan tidak satu pun dari mereka memperhatikan. Kedua pria itu berjongkok di belakang tiang listrik dan bergumam. Aku melihatnya kembali sekarang, kenapa kamu tidak buru-buru? Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu takut? Saat itu, ada suara dari belakang yang memotong percakapan antara kedua pria itu. Aneh untuk jongkok di sini selama setengah hari, apakah kamu ingin pergi dan jongkok villa? Seorang pria dengan tidak sabar memalingkan kepalanya dan memarahi, pergi sana. Segera setelah dia memalingkan kepalanya, tiba-tiba membatu. Pria lain juga menoleh ke belakang dan tampak terkejut sampai pucat. Rocky memegang lengannya dan menyipitkan matanya. Itu adalah kejutan. Dia juga berpikir itu adalah suruhan Selfie yang datang berjongkok. Tidak disangka, itu adalah si pria botak dan Rudy. Si botak juga mengenakan kacamata hitam besar, membawa tas drum bagasi kain Oxford biru, memegang pisau dapur. Gaya itu seperti mau pergi keluar untuk merampok bank. Rocky mengangkat dagunya, dengan sopan bertanya, apa yang kalian berdua lakukan dengan berjongkok di depan pintu rumahku? Dua orang saling memandang, kemudian tersenyum dan berkata, Master Lin, kami membahas sedikit, ingin belajar keterampilan dengan kamu. Belajar keterampilan. Rocky tertegun. Apakah kedua orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai peramal dan bisa melihat Feng Shui? Bukankah itu lucu? Si botak mengangguk keras, matanya bercahaya, Master Lin, karena aku telah melihat gaya keren Anda. Aku memikirkan kamu di malam hari dan tidak bisa tidur. Kurangi berbicara omong kosong. Biarkan aku yang berbicara. Rudy mendorong si botak ke samping dan dengan hormat berkata kepada Rocky, Master Lin, itu. Kami ingin mempelajari beberapa trik dari kamu sehingga kami tidak dipukuli lagi nantinya.
Rocky melihat kedua orang itu, berkata, belajar kungfu itu menderita. Apakah kalian sanggup? Ya, sama sekali tidak masalah. Si botak bergegas mengangguk dan berkata, Master Lin, perusahaan kamu kan sedang mencari satpam. Kami berdua telah melamarnya dan membuktikan keputusan kami mengikuti Master Lin. Ini, Rocky tidak terduga. Si botak memang seorang bandit. Tapi Rudy adalah seorang tuan muda dari keluarga Wang yang telah dimanja dan disayangi di rumah. Rumahnya yang begitu megah, dan dia malah pergi menjadi seorang satpam. Rudy menggosok kedua tangannya dan dengan wajah yang malu berkata, Master Lin, aku tahu aku itu tidak berguna. Terakhir kali, jika bukan kamu yang menolongku, mungkin saja aku telah mempermalukan ayahku. Menjadi satpam, aku telah melamarnya untuk membuktikan ketulusanku untuk belajar kungfu denganmu. Rocky tidak menyangka Rudy memiliki tekad seperti itu. Perusahaan juga sedang kekurangan tenaga kerja. Jika mereka berdua pergi menjadi satpam, ini juga dapat mengetes ketekunan mereka. Dia mengangguk dan berkata, karena kalian telah melamar menjadi satpam, maka pergilah. Aku akan mengajarkan satu jurus tenaga dalam, kalian belajarlah sendiri nantinya. Keduanya tiba-tiba gembira dan sangat berterima kasih kepada Rocky. Rocky dari buku Nine Grand Heavenly Scriptures menemukan satu set jurus yang paling mudah untuk dipahami untuk kedua orang. Jurus ini memang latihan terdasar, tetapi untuk pertama kalinya pelajar, selama bekerja keras untuk berlatih, kamu dapat memperkuat tubuh. Setelah mengirim kedua orang itu pergi, Rocky menerima panggilan lain dari William. Guru Lin, anakku yang tidak berguna itu, mohon bantuanmu untuk menjaganya. Dia ingin pergi bekerja, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kukatakan untuk berterima kasih padamu. William bersyukur di telepon, menghela napas. Anaknya, bahu tidak bisa membawa tangan tidak bisa membawa, tidak ada yang bisa dilakukan, memiliki temperamen yang buruk keras kepala juga, dapat dikatakan dia memang merupakan seorang tuan muda kaya yang tidak ada kerjaan. Dia hanya bisa membuat aku yang sebagai ayahnya merasa khawatir dengannya. Sekarang Rudy benar-benar mengambil inisiatif untuk menjadi satpam, William berpikir dia salah dengar. Terima kasih banyak, Master Lin, aku berniat untuk menginvestasikan 600 miliar ke perusahaan joint venturemu dan membeli 10% saham, yang semuanya atas nama perusahaan Weihou. Perusahaan Weihou merupakan perusahaan Rocky, yang berarti itu diberikan kepada Rocky. Awalnya, grup Babel memiliki 80% saham, dan sekarang William telah menginvestasikan 600 miliar lagi, mentransfer 10% saham ke Rocky, yang berarti dia memiliki 90% saham perusahaan itu. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Rocky masuk ke villa, tiba-tiba melihat Talita berlari masuk pintu belakang, tampak ada bekas tangisan di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan menghentikan Talita. Talita, siapa yang menindasmu? Ah! Talita melihat ke atas, tiba-tiba melihat Rocky. Mata jelas berkedip sedikit panik, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Rocky melihat wajahnya masih mengalir setetes air mata mutiara. Wajahnya murung dan bertanya, apakah paman dan bibi mengatakan sesuatu yang buruk kepadamu? Ini karena kelilipan pasir, kata Talita. Aku masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, aku akan kembali ke kamarku terlebih dahulu. Dengan itu, dia seolah-olah menyembunyikan sesuatu dan segera bergegas ke ruangan. Rocky berdiri di belakangnya, alisnya mengerut. Dia pergi keluar pintu belakang villa dan melihat sekilas. Aku melihat bayangan seorang pria yang mencurigakan, berlari secepat kelinci. Sepertinya Talita baru saja keluar dan bertemu dengan orang ini. Apa yang sebenarnya membuatnya begitu bingung? Rocky berlagak dingin, kemudian berputar dan masuk ke dalam villa. Sekarang keluarga Meng bangkrut, Talita pun menjadi seseorang yang kesepian. Di matanya, dia telah menganggapnya seperti saudara perempuannya. Jika ada yang mengganggu Talita, dia tidak akan mengampuninya. Tidak lama kemudian, tibalah di hari peresmian perusahaan joint venture. Keluarga Jiang memiliki kedudukan yang tidak biasa di kota Wasa. Meskipun hanya Suri Jiang sebagai direktur, namun menimbulkan sensasional di seluruh kota Wasa, pintu perusahaan diblokir oleh mobil mewah,
dan ada ratusan ucapan hiasan bunga yang datang. Panggung pintu perusahaan dilapisi karpet merah. Pembawa acara mengundang para atasan perusahaan ke atas panggung, memberikan pidato pembukaan kepada banyak orang yang berada di bawah panggung. Setelah Rocky akan berjalan melewati, Suri Jiang bergegas maju, berdiri di tengah-tengah posisi tidak bergerak, juga diikuti dengan dua sekretaris pria dan wanita dan berada di sampingnya. Pembawa acara tertegun, kemudian tertawa dan berkata, "Wakil Direktur Junandus, silakan bergeser sedikit." Itu adalah posisi direktur dan wakil direktur Rocky. Junandus berdengus dingin dan berkata, "Aku adalah paman dari direktur, apakah aku tidak memiliki hak seperti itu?" Seluruh keluarga Jiang, ia paling iri dan takut dengan kakak pertamanya, Krishna. Namun, saat ini Krishna sedang pergi untuk berbisnis, setengah bulan tidak kembali. Nyonya besar Jiang duduk di bawah panggung, dia bisa menyombongkan diri lagi.